Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Farunaldo Kertamiarja dengan NIM 2407846. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi tugas masa depan dari mata kuliah Desain Pemrograman Berorientasi Objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak akan melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Oke, jadi sebelum kita mulai ke penjelasan kodenya, di sini aku akan menjelaskan dulu arsitektur yang akan aku gunakan. Arsitektur yang aku gunakan ini adalah arsitektur model, view, dan presenter atau biasa disebut MVP. Arsitektur tersebut bertujuan untuk memisahkan antara logika pemrograman, tampilan, dan juga data. Oke, kita mulai dari bagian model terlebih dahulu. Pada bagian model, di sini aku membuat kontrak dan juga entity, yang dimana kontrak itu berisi kontrak yang akan digunakan oleh entity. Misalnya kontrak dari player itu harus berisikan identitas, statistik, posisi, ukuran, dan render, arah animasi, juga hitbox. Maka dari itu, karena kontraknya sudah memiliki itu, pada entity player kita juga harus membuat prosedurnya. Di sini ada konstruktor untuk menginisiasi, di sini ada getter dan setter untuk ke database, lalu ada getter dan setter untuk ke bagian run game atau saat gamenya dinyalakan, lalu ada juga prosedur untuk menggerakkan. Contohnya ini adalah prosedur untuk move, metode move. Lalu ada juga metode ini adalah enumeration, direction, yaitu untuk menetapkan hal yang konkret, biar nanti tuh up, down, left, right gitu jelas gitu untuk si arah yang dimana nanti akan digunakan sebagai animasi atau ya gambar untuk menentukan arah gambarnya. Lalu di sini juga ada benefit contract, yang dimana di benefit contract itu untuk data si player yang diambil dari database nanti. Nah ini adalah prosedurnya, metode prosedurnya, dan ini adalah untuk ke database-nya gitu. Si benefit repository dan si benefit data. Benefit repository itu berisi SQL untuk memasukkan, mengupdate, dan mengubah data pemain. Lalu di sini juga ada db.java. db.java itu sendiri yaitu untuk menyambungkan aplikasi ini ke database. Untuk db ini sendiri aku mengambilnya dari modul Burosa. Lalu kita lanjut ke bagian view. Untuk di bagian view di sini juga sama, ada kontrak dan juga ini ada kelasnya sendiri itu. Kelasnya belum aku pisahkan. Nah, untuk kontraknya tetap sama, yaitu untuk menyimpan prosedur atau metode yang akan digunakan, yang wajib digunakan pada kelas-kelas yang di kontraknya gitu. Lalu ini ada audio, ada game panel, ada game view. Game panel sendiri itu untuk menampung si tampilan dari game. Lalu untuk game view-nya itu adalah lapisan tampilan tingkat window. Nah, itu tuh seperti ini konstruk game view ya Allah, game view itu sendiri itu untuk menghubungkan game, lalu untuk merender, bisa juga mengembalikan nilai yang biasanya ini tuh bukannya yang nantinya ini tuh akan digunakan pada bagian presenter, game panel, close view, lalu stop BGM, play BGM. Lalu di sini ada main menu panel, yang dimana ya fungsinya untuk menampilkan main menu, dan ini untuk view-nya. Ya, perbedaan view dan panel apa bang? Ya, view tuh untuk nampilinnya, panel tuh biasanya yang ukurannya kotak di tengah panel. Kalau salah mohon koreksi, soalnya kalau nggak salah aku bacanya gitu. Lalu untuk kontrak sendiri ya, untuk presenter juga sama, ada kontrak dan juga ada si kelasnya. Nah, di sini ada kelas main menu presenter gitu. Konstruktor main menu presenter untuk digunakan menginisiali presenter. Metode load data bertugas untuk ngeload data gitu. On play click, yaitu berarti ketika ada play di klik gitu, kita tuh bakalan ngelakuin ini. Yang pertama ngambil si username, yang dimana nanti tuh bakal ada tabel untuk menginput username. Nah, dicek apakah username tersebut ada atau kosong gitu. Kalau kosong, wah nggak boleh kosong. Lalu ambil ke si database.
benefit data itu dari DTO yang ada di model. DTO ini benefit data, lalu dicek di repository di sini, dicek lalu ke tadi tuh. Nah ini set player data, yaitu player data diambil dari username yang ada di repository atau yang ada di database, yang dimana di sini select from the benefit. Nah jika username-nya ada maka kita bisa pakai, dan jika tidak ada itu bakalan gagal memuat data player. Atau nah lalu yang keempat ada untuk game view, membuat ini game view, lalu game panel buat presenter, lalu tampilkan game visible, lalu tutup menu. Nah mungkin segitu untuk bagian apa ini tuh, bagian arsitektur MVP nya kurang lebih ya kayak gitulah. Ada kontrak, nah dimana kontrak itu untuk mengikat gitu si prosedurnya harus ada apa aja, lalu ada prosedurnya ada apa aja sih, kalau situ harus ada prosedur atau metode apa aja, lalu ya kurang lebih gitu sih kontrak apa. Untuk di struktur MVP ini harus ada kontrak, dan setiap kelas atau entitas yang ada itu harus memiliki kontraknya masing-masing, yang dimana kontrak tersebut harus dipenuhi, dan jika tidak terpenuhi maka akan terjadi error. Biasanya itu ada muncul warna merah di si VS Code-nya. Lalu di sini ada lib juga, itu MySQL connector.jar. Itu kalau kata guru 1 untuk menghubungkan si ini mana si database ini ke MySQL yang kita miliki. Nah biasanya itu ini tuh ada localhost, dan ini tuh nama DB kita sendiri. Lalu si MySQL connector.jar-nya itu digunakan di sini kalau aku nggak salah mah. Aku penasaran gitu nanya ke Google, ke GPT, katanya mah di sini, cuman kalau salah mohon koreksi. Nah sekarang kita ke bagian gamenya, kita run. Nah di sini kita bisa memilih, misalnya di sini ada bisa diketik, bisa juga kita pilih dari sini. Misalnya aku di sini udah punya yang namanya A gitu. Kita coba buat baru, misalnya R. Jika kan di sini belum ada R dan kita ketik sendiri, nah di situ otomatis bakalan membuat player baru yang dimana skornya masih 0, 0 dan masih 0. Nah di sini aku menggunakan wall setting, yang dimana wall setting tersebut disetting akan lebih besar dari si panel yang ada di game panel tadi, game panel sebelumnya. Nah untuk apa sih fungsi wall setting tersebut? Fungsi wall setting tersebut adalah agar si player bisa leluasa gitu geraknya, biar enggak di situ-situ aja. Nah di sini aku ke setting wall itu ukurannya 3000, dan untuk si ukuran panelnya yaitu 1080, 1080 atau 1020 gitu. Nah di sini kita sudah biar di sini kita bisa bergerak leluasa gitu, bisa ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Lalu kenapa monsternya bisa ada 3? Nah monster ada 3 ini aku tuh monster 3 ini dari bagian entitas. Nah entitas basic. Nah itu bisa quit, bisa juga restart. Nah restart itu misalnya kita pakai si A, kita restart tuh pause, misalnya resume atau pause main menu, nah nanti akan ke save sendiri. Bisa juga kalau restart itu restart. Dan jika animasi kalah, nah itu tuh bakalan nampilin game over dan juga si score. Nah di sini ada tekan R untuk restart, ada ESC untuk ke main menu. Oke mungkin segitu. Nah di sini ada quit dan juga play. Jika misalnya kita belum masukin username, di sini kita nggak bisa nge-play karena belum jelas gitu username siapa bang. Nah kalau quit ya kita keluar dari aplikasi. Nah untuk tadi sendiri, nah di sini menjelaskan pada enemy, yang dimana ini tuh nah tipe, misalnya tipenya kalian ada tipe alien, tipe skeleton atau tipe slime gitu. Ya mungkin segitu. Di sini juga aku nggak ngejelasin ke bagian presenter si game presenter karena ini panjang banget, dan ya karena panjang ya intinya ini tuh game presenternya tuh berisi akan logika-logika yang digunakan di game. Contohnya player menembak, player bergerak, alien menembak, alien bergerak, lalu menentukan tipe alien, menentukan apakah alien tersebut menubruk batu atau tidak, player tersebut menubruk batu atau tidak, lalu apakah peluru menembak batu atau tidak, berapa banyak batu yang dikeluarkan, berapa banyak
alien yang di spawn gitu. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jika di sini saya masih banyak kekurangan, mohon koreksinya. Mungkin di sini juga saya akan mencoba mengembangkan game ini karena cukup seru untuk membuat game. Ya mungkin terima kasih kepada Borosa. Jika saya ada kesalahan, mohon maaf. Karena di sini juga saya banyak kurangnya, saya juga banyak salahnya. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Rosa Aryani Sukamto, terima kasih banyak karena telah membimbing saya, telah mengajari saya, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.